Baik, selamat pagi semuanya rekan-rekan seperjuangan. Perkenalkan, saya Riki Alam Putra dari PJJ Informatika S1 di Universitas Siberasia. Nah, kali ini kita belajar untuk memenuhi tugas tengah semester ya, ujian tengah semester di prodi pemrograman web pertama. Nah, di sini saya sudah membuat satu web, di mana di dalam webnya ini, bentar saya geser dulu kamera. Nah, akhirnya jelas ya, saya pindah ke bawah biar kelihatan. Nah, di video maksudnya pada HTML ini, untuk tugasnya saya sudah menyelesaikan sesuai yang diarahkan dari soalnya. Nah, di sini itu ada penambahan untuk gambar ya, gambar. Nah, bentar, coba saya hmm, tambahin dulu fontnya biar kelihatan. Oke, kiranya udah kelihatan. Nah, di sini ada penambahan gambar mana ya? Nah, ini sebagai navigasi. Nah, di sini kan dari paling atas itu ada navigasi buat di webnya, nah, menggunakan ULI karena biar nantinya bagaikan list. Nah, biasanya list itu kan dipakai buat navigasi. Nah, di sini ada tag UL dan listnya itu di dalamnya ada tag A. Nah, ini elemen A. Elemen A ini digunakan untuk link, bisa ngelink. Kalau kita ngeklik introduction ini, maka akan uh, menuju ke referensi yang ada di sini. Nah, nilainya itu ke tag intro. Nah, tag intro ini digunakan untuk apa? Ini untuk link ke webnya sendiri, ke eksternal, tapi nantinya ke ID intro. Nah, nantinya akan pindah ke ID intro. Nah, ke bawah, ke bagian intro ini. Oke. Kemudian kita lanjut, misalkan lagi ke about nih, ngelink ke about. Ini link internal ya, bukan untuk keluar, bukan ke ngelink ke file yang ada di sini juga. Ini tetap ngelink ke file indeksnya HTML. Nah, kita coba ke about lagi. Nah, untuk about, nah, ke ID about, nantinya akan muncul tentang bagian halaman tentang gitu. Tapi enggak ke tab baru, tapi masih di tab itu sendiri. Kemudian ada juga penggunaan HTML di gambar. Nah, tag gambar ini image. Elemen ini isinya itu ada image, tag image, terus atributnya shorts. Nah, dengan nilai atributnya ada di file alam. Nah, yang ada di folder image. Folder image itu di mana? Nah, kita lihat di sebelah kiri. Nah, di sini ada, masih dalam satu folder, ada image. Nah, kemudian ada gambar alam.jpg. Nanti akan muncul di webnya. Kemudian ada juga atribut kelas. Nah, ini buat nanti ke CSS. ALT, nah alternatifnya kalau image-nya hilang atau gagal dimuat, maka akan muncul tulisan alam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga saya menggunakan
elemen H1, di mana menggunakan tag H1 ini berarti heading. Nah, heading nantinya akan tulisannya membesar gitu seperti header ya. Menggunakan atribut class untuk CSS, hero title. Nah, nanti di CSS-nya kita lihat CSS-nya di sini menggunakan, nah banyak ya, untuk couplet, awal, nah paling di sini. Di sini untuk CSS-nya. Nah, kemudian ada A ini untuk membuat si tulisan itu menjadi link. Nah, referensi linknya ke Mailto. Mailto itu nantinya si Windows ini akan atau perangkat yang membuka web ini akan membuka mail yang emailnya ke alamat email seperti ini. Oke, selanjutnya ada heading juga H3 saya gunakan di sini. Nah, kemudian ini paragraf. Nah, dalam paragraf saya menggunakan P. Bisa paragraf menggunakan apa aja yang biasanya kalau mau semanual mungkin itu kan pakai P. Nah, kemudian paragraf baru lagi. Nah, di sini ada list lagi. Nah, di mana list ini dalamnya itu ada teks formatting. Nah, saya buatkan strong nama lengkapnya. Nah, strong juga nama lengkapnya. Untuk tanggal lahir dibuatkan strong. Nah, diformatkan. Nah, kita langsung coba lihat aja ya. Sambil dilihat, sambil dicoba. Bentar, saya coba buka. Nah, di sini coba langsung buka aja. Dan saya sudah membuat web ini di server saya sendiri, yaitu dimana alamatnya bio.alamhost.com. Nah, di sini. Nah, ini ada apa namanya, navigasinya dibuat bukan listnya itu di kanan kan, enggak ngelis ke bawah. Nah, kemudian ini menggunakan header H3, paragrafnya di sini, gambarnya. Nah, untuk gambarnya itu saya buat di, nah ini saya pindahin lagi. Gambarnya itu ada di, nah, image alam 2 wp. Nah, di sini maka akan tampil di sini. Nah, ini di strong, di format strong, di strong kayak tadi ya yang sudah dijelaskan. Nah, kemudian dari sini di sisi pendidikan, nah saya menggunakan tabel. Gimana cara membuat tabelnya? Buat tabelnya itu menggunakan tag tabel. Nah, tag tabel saya kasih border. Nah, saya buat cell paddingnya biar agak ke tengah, dan juga border stylenya biar kelihatan ada stylingnya. Nah, kemudian di tabelnya ini buat baris pertama, ada kolom pertama, tahun, institusi, jurusan, sama sepertinya ke bawah sampai tabel. Di bawah tabel ada deskripsi, ada strong. Nah, seperti itu, ada tabel. Dari keahlian juga saya buatkan tabel organisasi. Nah, kemudian ada portofolio. Portofolio saya muatkan gambar, ada juga di sini link, bisa klik. Nah, seperti itu.
portofolionya, ada tabel ini apa namanya, gambar, sama seperti tadi menggunakan tag img, tag image. Sini gambar kita cari. Nah, image-nya itu ada di image testimonial dalam host. Nah, berarti ada di sini image testimonial. Nah, di sini ada banyak. Nah, apa itu testimonial ini, pembawaan template ya. Jadi fokusnya ke linknya aja, jadi ke source filenya. Nah, kemudian ada juga elemen A untuk ngelik yang tadi bisa diklik, si paragrafnya bisa diklik, kemudian keluar link eksternal seperti itu. Nah, di sini juga saya membuat komentar-komentar seperti, nah, bagian apa, komentar bagian testimonial biar kelihatan nantinya kalau mau ubah-ubah bagian mana kan bisa. Nah, bisa juga kan ini templatean nih. Nah, templatean ini ada beberapa template yang nggak bisa saya masukin. Nah, misalnya ini nih. Nah, bagian testimonial ada nih, jadi hitam gini kita. saya gunakan tag komentar ini untuk menutup. Nah, kenapa? Karena takutnya sewaktu-waktu nantinya bisa digunakan kembali, tinggal kita hapus aja, tinggal hapus, tag komentarnya bisa digunakan lagi. Tapi saat ini tidak saya gunakan karena udah cukup. Nah, juga komentar untuk div nih enak. Nah, ini untuk penutupan div, dari div mana gitu, biar nantinya nggak ada yang kelewat dan juga tidak ada lupa kalau mau penambahan kontainer pada setelah mana. Nah, di sini juga ada list di dalamnya itu beberapa link eksternal ke sosial media punya saya. Nah, kalau dilihat dari webnya itu ada di paling bawah. Di sini saya buatkan menjadi sesuai template ya. Nah, cuma linknya saya ganti-ganti. Ada YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, seperti itu. Baiklah, untuk pembahasan analisis dari tugas yang telah saya terima, cukupkan sekian. Terima kasih telah menonton.